Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk hadir di perkuliahan manajemen kesehatan olahraga dan rekreasi. Tak lupa pula selawat beserta salam kita hadiahkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Syahrial Baqiyah MPD, Bapak Dr. Damrah MPD, serta rekan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini terkait dengan tugas yang diberikan sebagai kelengkapan syarat ujian akhir semester, ini mempresentasikan PowerPoint atau materi dengan judul permasalahan manajemen dalam bidang kesehatan dan rekreasi serta solusinya. Nah, pada kesempatan ini ada 4 poin utama yang menjadi fokus kita. Yang pertama itu ialah pengertian dari manajemen itu sendiri, kemudian permasalahan dan solusi yang meliputi terkait dengan manajemen kesehatan dan juga manajemen rekreasi. Untuk poin pertama, kita tetap merujuk pada pengertian manajemen terlebih dahulu menjadi sumber dari pembahasan ini agar tidak berbeda dengan pembahasan utamanya. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa arti manajemen itu adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Nah, selain itu, arti lain dari manajemen adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Kemudian, sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kemudian, bisa dikatakan bahwa manajemen adalah meliputi unsur perencanaan, peraturan pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai. Setelah pengertian dari manajemen itu sendiri, kita akan masuk pada pengertian, tapi lebih tepatnya itu tujuan dari manajemen itu sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwasanya di dalam manajemen itu terdapat proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pemimpin, motivasi dan pengendalian sumber daya manusia, sumber daya keuangan, isip dan informasi dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Nah, melihat dari tujuan ini, artinya suatu unit kerja ataupun yang khusus pembahasan pada hari ini yaitu di manajemen kesehatan maupun di rekreasi, melihat tujuan dari kedua pembahasan ini. Nah, pertama yaitu manajemen kesehatan, bahwasanya manajemen mutu pelayanan kesehatan merupakan proses rangkaian yang dilaksanakan dengan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan yang ditetapkan. Mutu pelayanan kesehatan diantaranya kehandalan tanggung jawab, efisiensi atau efektivitas. Nah, di sini kita melihat dari inti dari permasalahan dari manajemen kesehatan adalah bagaimana pihak kesehatan itu mengedepankan yang namanya itu kode etik dalam pelaksanaan tugas, sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan dapat diminimalisir. Tentu menjadi bahan pertanyaan untuk kita, permasalahan-permasalahan seperti apa yang ada di dalam layanan kesehatan. Nah, hambatan-hambatan yang dihadapi petugas dalam pelayanan kesehatan meliputi rendahnya sumber daya, kemudian adanya minimnya jumlah petugas, rendahnya motivasi, kurangnya kerjasama, kurang disiplin, kurangnya pemahaman, terbatasnya anggaran, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi. Nah, permasalahan-permasalahan ini tentunya berbasis data yang saya rangkum menjadi pembahasan di sini. Terkait dengan permasalahan ini menjadi polemik di dunia kesehatan. Mengapa demikian? Karena kesehatan itu adalah hak
asasi, hak yang harus dipenuhi. Bahkan kesehatan dan pendidikan itu menjadi program unggulan dan program prioritas seharusnya, baik anggaran dari kesehatan maupun anggaran pendidikan itu. Nah, masuk pada kesehatan ini sebenarnya hambatan-hambatan yang dihadapi ini harus dipecahkan. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebutlah di dalam manajemen itu berupaya mencari solusi yang mengatasi masalah-masalah pelayanan publik, karena kesehatan ini bersifat dengan pelayanan publik. Nah, dapat ditempuh dengan cara antara lain sebagai berikut: penetapan standar pelayanan, pengembangan standar operasi prosedur, pengembangan strategi kepuasan pelanggan, serta pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Nah, di lingkup terkecil saja itu di puskesmas, di sana ada seperti kotak saran. Disitulah keluh kesah masyarakat memberikan pengetahuan dari masyarakat itu bahwasanya kebutuhan mereka, kemudian mereka enggan untuk berbicara secara langsung karena mereka masih terkadang di kampung itu ada masih keluarga sendiri yang bekerja sebagai tenaga medis. Jadi permasalahan ini cukup sehingga dari saran dan kritik dari masyarakat di dalam saran terhadap layanan yang diberikan, seharusnya ini menjadi bahan diskusi dari pihak kesehatan itu sendiri, sehingga solusi dari permasalahan dalam aspek peningkatan mutu dari pelayanan itu dapat ditingkatkan. Ini dalam ruang lingkup kecil puskesmas saja, namun di dalam ruang lingkup besar seperti di kementerian mungkin jauh lebih dalam lagi kajiannya. Tapi ini berada di sekitar kita yang menurut saya sangat realistis untuk dijadikan bahan di dalam diskusi kita. Nah, kemudian di dalam manajemen rekreasi, permasalahan serta solusi. Nah, pengertian yang pertama itu, manajemen dalam pengelolaan rekreasi adalah suatu proses pengelolaan dalam membina individu atau kelompok agar mampu mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan nilai hidup sehat dan waktu luang yang menyenangkan melalui kegiatan fisik. Nah, pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah membahas terkait dengan manajemen kesehatan olahraga dan juga olahraga rekreasi, di mana rekreasi ini identik dengan wisata dan juga olahraga, dan juga plus dengan kesehatan, di mana segala aspek fisik maupun psikologi seseorang yang beraktivitas olahraga rekreasi ini tentunya berbeda dengan kondisi orang yang tidak menjalankan ataupun tidak melakukan. Tentu lahir pertanyaan, kenapa demikian? Hal ini selain fisiknya itu bekerja karena kepuasan dan kesenangan yang dihadirkan oleh alam, disajikan oleh alam, keindahan alam, sehingga di dalam beraktivitas olahraga sendiri mereka mendapatkan kesenangan di situ. Ini tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baru di dalam diri kita. Nah, mengapa harus di-manage? Mengapa harus didiskusikan terkait permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan? Permasalahan seperti apa yang dihadirkan ataupun yang ditemukan di dalam rekreasi? Beberapa masalah yang dihadapi sektor pariwisata di Indonesia itu peraturan yang tumpang tindih ini sangat jelas bahwasanya ada yang pihak ini mengatakan bahwa ini sudah menjadi daerah pengembangan yang mereka lakukan, namun di satu sisi instansi atau kelembagaan mengakuisisi bahwa ini juga menjadi tanggung jawab mereka. Nah, tanggung jawab seperti inilah yang tentunya harus diperjelas di mana yang seharusnya atau siapa yang seharusnya mengemban. Nah, disinilah harus diperhatikan. Kemudian kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, kemudian belum baiknya infrastruktur. Ini sangat jelas. Infrastruktur ini berkaitan dengan dengan pembangunan. Di suatu objek wisata ataupun SDA itu sendiri, ada yang basisnya bahari, pegunungan, kita, bahkan di daerah-daerah dataran sekalipun ini berpotensi. Namun
perlu anggaran dalam membangun infrastrukturnya. Pertama, akses jalan. Di mana-mana untuk membangun suatu peradaban, terkhususnya pembahasan di rekreasi yang basisnya wisata, itu adalah akses jalan. Bagaimana masyarakat wisatawan bisa mengakses ataupun berpergian di tempat itu, sementara jalannya itu sulit untuk ditempuh. Nah, kemudian solusi yang dapat ditawarkan adalah untuk mengatasi permasalahan di bidang destinasi pariwisata dan mempersempit kesenjangan di tempat wisata, tampaknya perlu segera dibuatkan peraturan daerah. Nah, itu tadi yang saya katakan. Maksudnya permasalahan-permasalahan baik di kesehatan maupun di rekreasi itu perlunya manajemen, di mana manajemen itu diperlukan untuk dapat mengatur aktivitas dalam suatu organisasi agar efektif dan efisien, baik di dalam kesehatan maupun di rekreasi itu sendiri. Ya, untuk itu diperlukan seorang manajer yang dalam pengerjaannya dia harus memiliki keahlian managerial skill. Nah, di dalam managerial skill ini pembahasan kita pada minggu lalu terkait dengan sumber daya manusia harus lebih tajam lagi pembahasan kita. Nah, dan menjalankan peran-perannya dalam organisasi. Mengapa managerial skill ini harus ditingkatkan? Karena dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya sehingga hasil input dan output itu apa yang direncanakan dengan hasil itu sebanding. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan permasalahan manajemen serta solusinya baik di manajemen kesehatan dan rekreasi. Saya mohon maaf jika ada kata ataupun penempatan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.